fadilahnya luar biasa. Faka'annama lahu ajrin, maka seolah-olah orang tersebut mendapatkan pahala ka'ajri hajin, seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Hajinya yang bagaimana? Tamma hajjatahu, yang sempurna hajinya. Subhanallah ya. Kalau kita ngitung-ngitung waiting list untuk saat ini itu 20 sampai 30 tahun waiting listnya saja. Belum biayanya. Kalau reguler itu 65 plus akomodasi segala macam, katakanlah 80 juta lah sekarang. Kemudian kalau bagaimana kalau ingin cepat, bisa haji plus, paling 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bisa berangkat haji. Tapi biayanya lumayan, yakni 250 juta. Ada yang lebih dahsyat lagi, hari ini daftar, tahun ini pun bisa berangkat, yaitu haji furoda. Nah, itu mah untuk orang yang nggak ada serinya lagi, 450 juta. Daripada mikirin 450 juta nggak naik-naik haji karena belum cukup uangnya, ya udah datang aja ke majelis taklim. Insya Allah berkah dan pahalanya di hadapan Allah, bahwa kita sudah berhaji, yang hajinya adalah tamma hajjatuhu, yang sempurna hajinya, lulus syarat dan fardunya, kemudian sunnah dan fardunya kita laksanakan dengan sempurna. Maka di hadapan Allah nggak apa-apa kita sempurna di hadapan Allah, walaupun di hadapan manusia mah belum haji katanya, tapi di hadapan Allah kita sudah melaksanakan ibadah haji, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kita berlanjut kepada asar dari sahabat Utsman radhiyallahu an. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh al-musannif yang menyusun kitab ini, yang diawali dengan asar dari ungkapan Sayyidina Utsman bin Affan. Wa an Utsmana, dan diterima dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada sahabat Utsman, bahwa sahabat Utsman pernah menyatakan, hammud dunia, adapun kebingungan untuk perkara duniawi, untuk urusan duniawi, untuk urusan bisnis, untuk urusan niaga, untuk urusan-urusan yang di luar agama, perkara agama, itu zulmatun fi qalbihi, maka menjadi penggelap di dalam qalbunya. Kalau semata-mata meniatkan bahwa dunia ini semata-mata dunia saja, bahwa bekerjanya kita hanya untuk mencari nafkah saja, bahwa bisnisnya kita hanya untuk melebarkan aset saja, bahwa berniaganya kita untuk memperbanyak harta dan lain sebagainya, pokoknya terkait dengan urusan duniawi top, maka subhanallah itu dikatakan zulmatun fi qalbihi, bisa memperkeruh suasana qalbunya. Namun kalau seandainya, bagaimana kalau bisnisnya diniatkan untuk ibadah, buka rumah makannya untuk kepentingan anak yatim misalkan, bahwa keuntungan dari bisnis ini sebagian untuk keluarganya, dan emang itu harus diutamakan. Kalau orang lain mah kan ada yang memikirkan keluarganya atau koleganya, sementara keluarga kita siapa yang memikirkan selain kita sendiri. Nah, maka di dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW menyatakan bahwa seandainya seseorang berinfak yang 1 dirham untuk keluarganya, 1 dirham untuk jihad fisabilillah, 1 dirham untuk yatim piatu, maka
nilainya sama, 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dahsyat uang yang diinfakkan untuk keluarganya. Masya Allah ya, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan sangat perhatian terhadap keluarganya, karena keluarga ini merupakan pondasi dasar ketahanan negara. Ketahanan agama pun berawal dari pribadi-pribadi yang sederhana, dari hal yang terkecil, dari pribadi kita, kemudian meningkat kepada keluarga, kemudian meningkat kepada lingkungan, kemudian meningkat kepada RW lah ya, lingkungan RW, kemudian desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, negara. Maka ketahanan negara itu ditopang dengan ketahanan keluarga. Maka subhanallah, keluarga yang harus kita utamakan. Bahkan di dalam Al-Quran pun, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu wahai kaum muslimin dan keluargamu dari jilatan api neraka. Nah, seolah-olah ini tidak ada kewajiban untuk berdakwah kepada orang lain ya. Nah, namun pesan yang tersirat adalah bahwa mendakwahi diri sendiri itu jauh lebih utama. Setelah kita, kalau 100% baik mah kan nggak mungkin ya. Berusaha untuk baik, keluarga pun berusaha untuk memperbaiki diri, baru sisanya berdakwah kepada orang lain. Dan dakwah kepada orang lain pun ini terkait dengan ketahanan diri dan keluarga. Kalau seandainya, mohon maaf ya, kalau ada keluarga yang rapuh misalkan, kemudian kalau ada mubalik yang selengean misalkan, bagaimana orang akan menilai? Jadi kata orang Jawa mah apa? Jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Jadi hanya cuap-cuap aja ya untuk orang lain, sementara diri sendiri tidak diamalkan. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kabura maktan indallahi antaquluna ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah kepada orang-orang yang bisa mengatakan ini itu, tapi diri sendiri tidak mengamalkan. Kemudian bisa mencegah orang lain, jangan begitu ya, jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, tapi dirinya sendiri mengamalkan, malah melaksanakan. Subhanallah ya. Ini betapa besar kebencian Allah terhadap orang-orang yang melakukan seperti itu. Tapi insya Allah kita mah tidak ya, tidak insya Allah. Kemudian bahwa jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambahnya ilmu itu dengan syarat diamalkan untuk dirinya sendiri. Dalam satu hadisnya, man alima, siapa orang yang mengetahui suatu perkara, wa amila, kemudian dia mengamalkan untuk dirinya sendiri, allama, kemudian wa allama, kemudian mengajarkan untuk orang lain, maka setelah diamalkan untuk diri sendiri dan juga orang lain, maka Allah akan memberikan fadilah. Apa itu fadilahnya? Allamahullahul ilma ma lam ya'lam. Maka Allah akan memberikan suatu anugerah, yaitu diberikan suatu pengetahuan baru yang asalnya dia tidak mengetahui. Satu contoh, mohon maaf ya, waktu saya belum mendirikan sekolah, saya hanya belajar. Tapi setelah saya ngajar di sekolah orang lain, karena ada 1-2 hal, akhirnya saya berusaha untuk mendirikan sekolah sendiri. Saya itu nggak pernah tahu bahwa sekolah itu harus punya lahan, harus punya uang, harus punya relasi, harus punya tim marketing yang luar biasa. Tidak, saya tidak belajar seperti itu, tapi belajar dengan sendirinya. Awalnya saya sebar brosur pertama dengan sendiri, kemudian saya pasang spanduk sendiri, kemudian saya jaga sekolah sendiri. Akhirnya artinya
menunggu orang-orang yang daftar gitu. Semuanya dikerjakan sendiri. Seiring berjalannya waktu, Allah ngasih pemahaman tuh. Kalau menghadapi orang seperti ini, harus seperti ini sikap kita. Kalau orang yang seperti ini, maka sikap kita seperti ini. Tadinya nggak belajar psikologi, paham aja dengan sendirinya psikologi. Kemudian bagaimana tata letak bangunan yang baik dan benar. Subhanallah, berjalan dengan sendirinya. Oh, saya bilang ini mungkin keberkahan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Man alima, siapa orang yang mengetahui suatu perkara, wa allama, kemudian yang mengamalkan ilmu tersebut, wa allama, dan mengajarkan, wa alima mengamalkan, wa allama, dan mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, allamahullahul ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan suatu ilmu yang asalnya dia tidak mengetahui. Subhanallah, ya. Jadi betul apa kata kiai saya, kiai yang saya pernah mondok di pesantren beliau, bahwa ngaji mah ngaji aja. Jangan pernah berpikir kamu itu akan menjadi apa, jadi apa. Terserah Allah aja katanya. Yang penting kita ngaji katanya. Dan saya pun tidak pernah berpikir akan hidup di Cilengsi. Ternyata takdir mengharuskan saya tiba di Cilengsi gitu ya. Saya pun tidak pernah berpikir akan mendirikan sekolah di dekat rumah. Ternyata di dekat rumah gitu ya. Kalau dulu Masya Allah di warung buncit dulu. Habis subuh tanpa zikiran saya langsung berangkat ya, untuk menghindari macet. Tetap aja datangnya jam 7:04 gitu ya. Pulang datang maghrib. Oh, luar biasa itu ya capeknya. Alhamdulillah sekarang Allah memberikan sesuatu yang mudah untuk mengajarkan dan mengamalkan. Alhamdulillah ya. Nah, hamud dunya zulmatun fi qalbihi, bahwa bingung urusan dunia itu akan menjadi kegelapan di dalam hati kita. Namun subhanallah, terkait hadis ini, asar ini jangan disalahpahami bahwa kalau kita mengurusi dunia itu akan menjadi kegelapan bagi hati kita. Udahlah, saya mah nggak urusan dunia, bekerja tidak, kemudian berniaga tidak, apa tuh? Saya mah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Tidak bisa tuh ya. Kita masih hidup di alam dunia dan kita terkait kewajiban terhadap keluarga kita. Bisa jadi kita sih siap dengan tidak bekerja, tapi bagaimana dengan anak dan istri kita? Itu harus dipahami dari sisi berbagai sudut. Kemudian ada satu keterangan yang menyatakan bahwa dunia ini kalau seandainya dijadikan kendaraan untuk mencapai ridho Allah, maka dunia itu menjadi ibadah. Dan kalau dunia hanya semata-mata untuk dunia, maka itulah yang akan menjadi kegelapan di dalam hati kita. Dan hadis qudsi pun Allah menyatakan di dalam hadis qudsi ya, bahwa ya dunia akhdumi man khadamani, wahai dunia, berkhidmahlah engkau terhadap orang yang berkhidmah kepadaku. Artinya orang yang meninggikan agamaku, orang yang membaktikan dirinya untuk kehidupan agama, entah itu pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam atau masjid dan musola atau TPA dan MD dan lain sebagainya, yang jelas untuk umat dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dunia diperintahkan untuk berkhidmah oleh Allah kepada orang tersebut. Namun sebaliknya, wa tashfika ya dunia, dan sibukkan olehmu wahai dunia man khadamaka. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa Allah telah memerintahkan dunia untuk semakin menyibukkan orang yang hanya
berkutat pada masalah dunia saja. Tidak ada niat untuk meninggikan agama Allah, tidak ada niat untuk menghidupkan agama Allah, tidak ada niat untuk mensyiarkan agama Allah, maka semakin lama dia tenggelam di dalam dunia, maka akan semakin sibuk. Seolah-olah yang ada di dalam pikiran dan hatinya dunia, dunia, dunia. Sehingga tidak ada waktu untuk ke masjid, ke musola, menengok yatim piatu dan lain sebagainya ya. Karena zulmatun fi qalbihi, menjadi penggelap di dalam hatinya. Wahamul akhirati, dan kebingungan untuk urusan akhirat, nurun fil qalbi. Dan ini kebalikannya ya. Kalau kita bingung urusan akhirat, maka sebenarnya itu adalah cahaya di dalam dirinya. Seperti halnya melihat masjid atau musola. Oh, kenapa ini masjid dan musola ada masjid yang tidak makmur misalkan ya. Itu kan menjadi risau. Bahasa saudara-saudara kita dari jamaah tabligh mah fikir dan risau gitu ya. Istilahnya mereka mengistilahkan dengan risau. Urusan masjid, urusan musola, kalau tidak makmur itu semakin risau katanya. Bagaimana caranya supaya masjid ini bisa makmur? Bagaimana caranya supaya TPA ini ramai dengan anak-anak yang mengaji? Nah, itu bagus itu ya. Dengan adanya kerisauan masalah akhirat, maka menjadi cahaya di dalam qalbunya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya senantiasa berpikir untuk urusan akhirat, supaya nanti qalbu kita tersinari dengan cahaya dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, wa an Aliyun, dan dari Sayyidina Ali, wan Aliyun, wan Ali, wa an Aliyin, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Sayyidina Ali. Untuk doa setelah nama itu ada khususnya ya. Kalau kepada Rasulullah khususnya apa doanya? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau para rasul dan nabi-nabi yang lain, maka ungkapannya umum, yaitu alaihi salam, hanya mendapatkan salam dari Allah, keselamatan dari Allah. Sementara rahmat itu dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati kepada Nabi Muhammad dan juga memberikan keselamatan. Kalau nabi-nabi yang lain alaihi salam. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, bahkan nabi itu ada nabi dan rasul itu ada 124.000 nabi. Maka yang seluruhnya kecuali kangen Nabi Muhammad SAW diungkapkan dengan alaihi salam. Bagaimana dengan para sahabat? Sahabat, kalau sahabatnya laki-laki, maka radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Misalkan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar dan lain sebagainya, itu dengan radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau Siti Aisyah misalkan, maka pakai dhamir ha, radhiyallahu anha. Nah, khususnya untuk para sahabat sama radhiyallahu anhu. Tapi ada khususnya, yakni untuk Sayyidina Ali. Kalau di sini wa an aliyin radhiyallahu anhu. Sebenarnya ada ungkapan yang lain, yaitu karramallahu wajhah. Karrama, semoga Allah memuliakan, wajhahu, akan wajahnya Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah, kepada wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa wajahnya mendapatkan sorotan dalam satu doa? Karena memang satu-satunya orang setelah Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah melihat aurat dirinya maupun diri orang lain, itu adalah Sayyidina Ali. Subhanallah ya.
Tapi bukan berarti, mohon maaf ya. Kenapa? Enggak apa-apa kalau di sini bapak-bapak semuanya ya. Bukan berarti bahwa Sayyidina Ali tidak memastikan kesucian di dalam toharoh, di dalam bersuci. Sangat ahli beliau ya, karena memang kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya adalah kotanya ilmu pengetahuan, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Berarti kan diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita diajarkan menurut madhab Imam Syafi'i, ketika mohon maaf tabawal dalam artian mau mengeluarkan air seni, itu yang pertama celananya digulung ke atas. Setelah sempurna gulungannya, kemudian jongkoknya tidak asal jongkok, tapi yang satu dua-duanya berjinjit, tapi yang satu lutut kita ke atas kan, seperti begini ya. Ini kan ke atas satu nih. Kemudian sebelumnya diurut-urut supaya biar tidak ada najis yang menetes kemudian setelah diurut-urut itu, maka akan sempurna untuk keluar najisnya. Dan Imam Syafi'i sedemikian rupa mengajarkan tentang toharoh ketika tabawal. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak perlu melihat. Kenapa? Hanya diraba saja sudah sempurna, ya, sudah sempurna. Bagaimana dengan sahabat-sahabat atau ulama-ulama yang lain? Tidak ada riwayat yang mengabarkan bahwa para sahabat selain Sayyidina Ali dan juga ulama-ulama tidak melihat ketika tabawal, ketika toharoh. Berarti Sayyidina Ali saja yang dikhabarkan bahwa beliau betul-betul tidak pernah melihat aurat. Subhanallah. Maka doanya itu khusus untuk beliau, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Bagaimana dengan ulama-ulama? Ulama-ulama ada qaddasallahu, ada radhiyallahu, ada hafizahullah. Itu mah terserah ya, karena itu hanya sekedar doa mengikuti tabarukan dan tafaulan kepada para rasul dan juga para sahabat sebelumnya gitu ya. Baik, bagaimana tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah? Sayyidina Ali pernah mengungkapkan, man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang di dalam mencari ilmunya ada niat untuk mencari sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kanat al jannatu fi talabihi, maka sungguh di dalam pencariannya sama halnya orang tersebut sedang mencari surga. Masya Allah ya. Jadi mencari ilmu itu semata-mata niat karena Allah. Kalau di dalam bahasa Sunda ada nazoman niat mencari ilmu. Dupingan niatan ngao seerna opat berkawis, hiji niat karena Allah ngalaksanakeun parentahna, kaduana niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kangjeng Nabi utusan ilahi, katiluna muntos timu niat bade dilangkonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan,
kaopatna niat mijen kabodohan awak diri supaya jantan selamat selamat dunia akhirat. Paham kali Bapak ya? Bahasa Buhun. Tapi itu bahasa Sunda, bukan bahasa Suryani, bukan. Sunda. Pertama, niat karena Allah, semata-mata untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Itu hal yang utama itu. Yang kedua, setelah niat karena Allah, maka berniat untuk menghidup-hidupkan agama yang disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait hadis Kangjeng Nabi bahwa amanah bukan kepada sahabat saja, tapi kepada kita semuanya. Apa itu? Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa-apa yang datang dariku, kata Kangjeng Nabi, walaupun hanya sedikit. Maka bisa Al-Fatihah, amalkan aja Al-Fatihah. Bisa jurumiyah, amalkan jurumiyah. Bisa hanya bacaan sholat, amalkan aja bacaan sholat. Nanti pun Allah akan memberikan ilmu yang baru. Subhanallah ya. Dan niat yang ketiga, kalau tadi berkaitan dengan Allah dan Rasul, yang ketiga ini berkaitan dengan diri. Yang pertama apa? Niat untuk mencari ilmu. Seandainya sudah didapat ilmunya, maka niat untuk diamalkan. Subhanallah ya. Banyak orang yang niat mencari ilmu, mohon maaf di luar sana hanya untuk mencari gelar. Kalau nggak ada gelarnya nggak mau. Apa ngaji di masjid, ngaji di pesantren nggak ada gelarnya, nggak dapat apa-apa. Padahal dapat ilmu dan rahmat Allah. Sedangkan ngaji di fakultas, di universitas mah dapat gelar, walaupun dengan pengeluaran biaya dan tenaga dan juga waktu dan lain sebagainya. Tapi niatnya, insya Allah mudah-mudahan yang kaum muslimin wal muslimat, walaupun mencari gelar, tapi di awalnya diselepi niat karena Allah. Dan yang terakhir, niat menghilangkan kebodohan diri. Kalau kebodohan diri mah Masya Allah ya, yang asalnya tidak boleh, tapi dilaksanakan karena ketidaktahuan. Seperti halnya, mohon maaf, dulu di kampung saya ada pembangunan masjid. Setelah tasyakuran, itu panitianya ada yang semangat, kelihatan luar biasa, ngisi bak mandi, kemudian ngepel, kemudian sapu dan lain sebagainya. Pas di terakhir tasyakuran, karena waktunya ba'da zuhur sampai sampai asyar. Pas asar orang-orang mau pada pulang gitu ya, karena memang acaranya sudah selesai. Dia masih Allahu Akbar. Saya kelihatan gitu, biarin aja dulu ya. Setelah selesai orang-orang pulang, saya tanya, nggak ada orang. Pak, mohon maaf, tadi salat apa ya? Saya lagi semangat Pak Kodar katanya. Sekarang mah apapun sholatnya mau saya tambahi dengan qobliyah dan ba'diyah katanya. Subhanallah, seperti pede aja bicara. Tapi dia tidak tahu, tapi tidak ada dosa kalau nggak tahu mah. Nah, setelah saya kasih tahu, Bapak, kalau asar mah tidak ada ba'diyah dan subuh tidak ada ba'diyah, yang ada adalah qobliyah. Qobliyah mah silahkan, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ba'diyahnya tidak, karena sholat subuh ba'diyah itu sholat ibadahnya orang-orang Majusi, dan asar itu ibadahnya orang-orang Yahudi. Maka kita harus menyelesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Jangan melakukan ibadah apapun di waktu tersebut. Subhanallah. Yang tadinya semangat agak lepas juga. Begitu ya? Yuk, kirain ada qobliyahnya dan ba'diyah. Semangat dengan modal semangat aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena belum tahu ya. Cuma ya apa-apanya karena beliau udah agak sepuh gitu. Kasihan gitu, kasihan. Maka yang terbaik adalah belajar itu di waktu kecil, karena menurut pepatah pun at-ta'allamu fis sigor kan naqshi fil hajar. Belajar di waktu kecil seperti halnya melukis di atas batu.
memang susah gitu ya, dihafal-hafal. Tapi kalau sekali nempel, selamanya akan nempel di kepala kita. Seperti halnya relif Borobudur, Loro Jonggrang, dan candi-candi yang lainnya, itu relifnya masih kelihatan. Padahal itu 700-800 tahun yang lalu. Kenapa? Karena dipahatnya di atas batu. Seperti halnya Profesor Uwas, kemudian Dr. Uwah belajar Al-Quran, kok itu bisa nempel itu? Letak ayat, letak halaman, nomor, dan sekian. Karena belajarnya waktu sanawiyah dan aliyah, ketika masih kecil lah ya. Sampai sekarang, sampai belajar apapun tetap aja Al-Quran nempel. Karena memang itu yang dipelajari awal. Sementara belajar di waktu sudah agak senja, bagaimana? At-ta'allamu fil kibar kan naqshi fil hajar, fil bihar. Belajar ketika sudah senja, maka ibarat melukis di atas air. Kibaskan aja tangan, kan ada tapaknya gitu ya, plak, tapi ngatup lagi air. Itu ibarat orang yang mempelajari di waktu sudah agak senja gitu ya. Ketika di ruangan mah, di majelis taklim, faham apa yang dibahas di materi barusan gitu ya. Tapi ketika keluar, ternyata apa yang dibahasnya, lupa lagi gitu ya. Sama itu mas saya. Maka kata Imam Syafi'i, satu-satunya untuk menjaga hafalan kita, karena hafalan terbatas, sedangkan tulisan tidak terbatas. Maka pesannya ada beliau, al-ilmu kas-sayyid, ilmu itu ibarat buruan, seperti halnya rusa atau kelinci atau apalah gitu ya, yang buruan, hewan-hewan buruan. Kan itu lincah ya, dalam artian tidak jinak gitu ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Karena ilmu itu susah, ilmu itu lincah, cepat hilangnya, nangkapnya susah, begitu sudah ditangkap cepat lupanya. Maka ikat ilmu itu dengan tulisan. Kalau zaman sekarang nggak usah nulis sebenarnya. Kenapa? Ada rekaman itu. Tinggal klik aja YouTube-nya ya. Nah, maka ini sebenarnya iklan ya, iklan subscribe gitu ya. Itu ya. Nah, atau bisa juga pakai memori, atau kalau pakai laptop ada di memorinya disimpan, atau kamera di kamera, atau kalau di rekaman itu sama menguatkan hafalan. Kalau seandainya bulan kemudian, 1 tahun kemudian, bertahun-tahun kemudian lupa apa yang dibicarakan Pak Qadar di Masjid Al-Ma'mun ya, pas lihat catatan, tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, beliau menyatakan tentang asar dari Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Benar juga katanya. Benar apa dikatakan oleh Sayyidina Imam Syafi'i, bahwa untuk mengikat ilmu pengetahuan haruslah dengan tulisan. Insya Allah ya. Imam Syafi'i mengatakan seperti hal itu untuk umatnya, untuk jamaahnya. Kenapa? Imam Syafi'i, apa yang beliau dengar, apa yang beliau lihat, itu hafal selamanya. Maka ketika beliau pulang dari masjid, ketika dari ribat atau dari asrama ke masjid, dan pulang dari masjid, itu selalu ditutupi ini tangan, kupingnya, dan kepalanya beliau tutup dengan sorbannya. Sampai orang-orang heran, wahai imam, kenapa engkau setiap aku perhatikan dari masjid ke asrama berlaku seperti itu, ditutupi kepala dan kapasnya? Kata Imam Syafi'i, aku hanya ingin mendengar guruku. Aku tidak ingin mendengar apa-apa selain dari guruku. Sebab kalau ini kubuka, maka akan terdengar semua ucapan, dan itu tidak akan pernah hilang dari ucapan, dari ingatanku. Masya Allah ya, saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sebenarnya pernah ketika menghafal bait yang biasanya 1 kali udah hafal, kalau saya mah 100 kali belum hafal itu. Tapi Imam Syafi'i kenapa ini nggak hafal? Kemudian
syakautu ila waqi'in an su'a hifdzi, maka aku adukan kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i jeleknya hafalan bukan kayak saya 100 kali ngapalin gak hafal apa, tapi saat itu kenapa bait ini tidak hafal apa? Wa akhbabtu syakautu ila waqin an su'ahifdi wa akhbaroni an tarkil ma'asi, dan Imam Waqi menasihatiku atau mengabariku supaya aku meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Kata Imam Syafi'i, apa ya maksiat saya? Oh, ternyata ketika saya mutolaah kitab di depan rumah, tiba-tiba ada perempuan yang lewat, pas angin nagelebuk kata orang Sunda ya. Kemudian menjibakkan roknya perempuan tersebut sampai terlihat betisnya. Hanya melihat betisnya saja bisa membuat otak Imam Syafi'i agak bergetar gitu ya. Dalam artian tidak hafal tentang bait tersebut. Setelah beristighfar dan berjanji untuk, padahal itu kalau wali mah beda ya. Itu sengaja tidak? Tidak ya. Yang tidak disengaja saja itu adalah peringatan dari Allah. Bagaimana kalau disengaja ya? Ini membuat buat saya ini subhanallah. Soalnya saya sering melihat betis ayam tuh. Betis ayam pada rongkok gitu ya di warung di warung sayur gitu. Ada betis ayam. Nah, Imam Syafi'i ini menjadi acuan bagi kita sekalian bahwa betul-betul kalau ingin kuat hafalan dan mudah untuk mempelajari suatu ilmu, maka antarkil ma'asi, hindari maksiat, karena itu merupakan ilmu itu merupakan cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini sebaik lagi ya tentang makalah daripada Imam Ali. Kanat al jannatu fi talabihi, bahwa di dalam pencariannya itu sesungguhnya dia sedang mencari surga. Wa man kana fi talabil ma'siyah, dan barang siapa yang mencari cara untuk bermaksiat, kanan naru fi talabihi, sesungguhnya orang tersebut sedang mencari neraka. Masya Allah ya, surga dan neraka itu tipis, setipis bagaimana maksud kita. Maka insya Allah dan mudah-mudahan Allah selamanya menjaga kita dari maksiat, Allah selamanya mengistiqomahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ibadah, dan selamanya Allah mengikhlaskan qalbu kita manakala kita sedang melaksanakan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini adalah salah satu dari tujuan untuk mempelajari ilmu tasawuf, yakni litasfiyatil qulub wa litazkiyatin nufus, melembutkan hati dan melunakkan jiwa.